yaitu mencuci yang tadi kita sebutkan sela-sela yang ada di genggaman sini. Kalau kita lihat, coba antum lihat sekarang orang itu ada salaman bukan pakai gini, dia pakai box gini ya. Padahal di sini ini seharusnya dibersihkan. Apalagi sela-selanya yang di kaki atau yang di belakang telinga, yang di hidung, itu semua di dalam Islam dianjurkan untuk dibersihkan. Kalau sekarang di masa pandemi, itu cara cuci tangan sampai diajarin kan. Cuci tangan ya, di sela-selain ya. Kemudian setelah itu jempolnya dibersihkan seperti ini. Dalam Islam sudah 14 abad yang lalu. Yang namanya ini perlu dibersihkan. Jadi jempol kita perlu dibersihkan. Bukan hanya jempol kita. Jadi telunjuk kita juga dibersihkan sela-selanya supaya bersih dari semua kuman dan bakteri. Tapi sekali lagi banyak umat Islam yang kurang semangat belajar Islam. Kemudian kumur-kumur. Subhanallah. Bayangin umat Islam tuh kumur-kumur sehari berapa kali. Kalau bicara wudhu, sholat fardu 5 kali. Kemudian ketika mau tidur dianjurkan kumur-kumur lagi. Mau sholat malam kumur-kumur lagi. Istinsyak tadi yang kita bicara bagaimana membersihkan, subhanallah. Seorang dokter yang cerita, jadi memang Ustaz, kita itu di hidung kita tuh ada bulu untuk nyaring ya, nyaring udara-udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, oksigen yang masuk ke otak kita itu disaring dengan bulu yang ada dalam hidung ini. Jadi kotoran itu melekat di bulu-bulu hidung ini, dia nggak masuk ke atas. Kita disuruh untuk membersihkan itu kotoran. Dengan disedot itu air kemudian dikeluarin. Sehingga kalau orang itu enak pernafasannya, jadi nggak stres dia, otaknya dapat oksigen cukup. Apalagi di masa pandemi ini ya, bagaimana corona ini menyerang paru-paru. Maka hendaklah kita mengamalkan nih apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun berkaitan dengan parfum, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta sekali sama parfum. Bahkan beliau selalu wangi, alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan parfum dengan alkohol? Ini mungkin muncul karena khamr itu haram. Khamr itu yang mengandung alkohol. Alkohol itu bukan khamr ya, tapi khamr itu mengandung alkohol. Baik, apakah khamr itu najis? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Khamr itu haram. Jadi ada sebuah kaidah, semua yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Khamr haram, najis apa tidak? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan najis karena Allah mengatakan fa innahu rijs, najis. Najis perbuatan apa najis bendanya? Kalau najis bendanya berarti kita harus cuci gitu loh. Yang lebih kuat, enggak, dia itu enggak najis. Sehingga kalau bicara alkohol, alkohol enggak najis. Parfum yang beralkohol enggak najis. Kita kadang membersihkan sesuatu dengan alkohol umpamanya, bukan berarti akhirnya ada najis di tangan kita. Jadi insya Allah nggak ada masalah, walaupun kalau mau pakai parfum yang tanpa alkohol mungkin dia merasa lebih ana daripada syubhat atau waswas, Ustaz, ana mau pakai parfum yang tanpa alkohol. Ya alhamdulillah, karena juga sekarang alhamdulillah banyak sekali parfum-parfum yang dijual tanpa alkohol ya, yang disebut bibitnya itu. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ibadahnya ditambah itu ketika dapat nikmat sebagai bentuk syukur gitu loh. Tapi kalau ternyata antum dikasih nikmat tambah jauh dari Allah, oh ini berarti istidraj. Boleh jadi miskin itu lebih nikmat buat antum daripada kaya. Makanya berapa banyak orang-orang miskin yang susah
itu bisa rutin ke masjid, bisa hatam Quran. Tapi ketika dikasih harta yang berlimpah ruah, malah sibuk dia cari dunia tersebut. Maka kembali kepada kita, bagaimana nikmat itu nggak jadi istidraj. Salah satu caranya ketika dapat rezeki, kita langsung berbagi. Karena ada hak orang nih di rezeki kita, kita berbagi. Kemudian yang kedua, bagaimana harta itu membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti itu, insya Allah nggak jadi istidraj gitu.